Langsung saja kita mulai pengajian kita pada malam hari ini. Sesi pertama, sesi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Taufiq Nugroho. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita bersua dan berjumpa kembali pada kesempatan Sabtu malam Ahad. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian hamba Allah yang mampu untuk terus memaknai nikmat ini dengan sebenar-benarnya, sehingga insya Allah dalam hidup kita ini tidak ada kata lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun dari apa yang Allah takdirkan pada kita, tidak lain dan tidak bukan semuanya adalah karunia dari Allah, kebaikan dari Allah. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis sahih, "Ajaban li amril mu'min." Ya. Sungguh ajaib perkara seorang beriman itu. Kalau dia lagi dapat petaka, dia sabar, maka itu adalah baik untuknya. Dan kalau dia mendapatkan nikmat, lalu dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Jadi perkara orang beriman itu ternyata nggak ada buruknya, selama jalannya benar. Jadi mudah-mudahan kita dengan apapun yang Allah berikan dalam hidup kita ini mampu dimudahkan oleh Allah untuk memaknainya dengan baik, sehingga tidak ada kata kecuali bersyukur. Tidak ada kata kecuali bertahmid, mengucap kalimat alhamdulillah atas segala apa yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengaji dan mengkaji kisah tentang seorang manusia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu sepertiganya adalah cerita. Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Dan ketika bercerita, ternyata Al-Quran menceritakan berbagai macam. Kalau mau dibagi mungkin menjadi dua. Ada macam baik, ada macam buruk. Ada kisah macam orang baik, ada kisah macam orang buruk. Orang baik dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk diikuti, sehingga jalan kita mengikut pada jalan mereka. Dan orang buruk, ya, orang buruk itu diceritakan untuk diantisipasi, sehingga kita tidak terjebak pada perilaku mereka dan mengikut pada apa yang mereka dapatkan. Auzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya kalau kita dengar ada kisah Qarun, kita dengar ada kisah Fir'aun, kita dengar ada kisah Haman, ya, di sisi contoh-contoh buruk yang Allah berikan. Tapi nanti di sisi lain ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang saleh. Maka kisah-kisah itu sebenarnya untuk menjadi penimbang buat kita. Kira-kira kita ini berjalan di belakang siapa? Kalau kita berjalan di belakang Qarun, kalau kita berjalan di belakang Fir'aun, kalau kita berjalan di belakang Haman, maka tujuan kita juga akan sama dengan mereka. Nyampenya ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita berjalan di belakang para nabi, berjalan di belakang para orang-orang saleh, berjalan di belakang jalan para waliullah, maka insya Allah ini akan membawa kita itu mendapatkan tujuan akhir yang baik, husnul khatimah. Ya. Jadi itu dibuat, itu diceritakan, itu disampaikan, selain diceritakan untuk
memberikan pengetahuan pada kita, tapi di sisi itu juga diceritakan agar kita ini menimbang diri, ya, kira-kira jalan yang mana yang saya tempuh. Ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini, kisah yang akan kita ceritakan adalah kisah tentang Qarun. Saya kira kalau Qarun sih semua pasti dengar. Pasti pernah dengar. Ini kisah manusia mungkin namanya nggak asing. Saking nggak asingnya mungkin kalau ada harta didapat, ditemu gitu ya, maka orang akan menisbahkan pada dirinya ini harta Qarun. Seolah jadi hartanya Qarun. Ya. Padahal belum tentu hartanya Qarun. Kenapa kok dinisbahkan begitu? Saking banyaknya Qarun ini punya harta. Sebanyak apa nanti kita lihat. Mungkin sahabat-sahabat yang punya mushaf bisa dibuka Al-Quran ya. Kita akan membahas kisah Qarun ini yang termaktub dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas. Kita akan buka dari ayat 76. Ya, silakan. Sahabat-sahabat yang mungkin ya, mudah untuk menggapai Al-Quran atau mudah untuk membuka Al-Quran, dibuka biar pahalanya double-double kita pengajian malam hari ini. Pengajian dengan mengaji, membaca Al-Quran per hurufnya, insya Allah nanti akan ada pahala buat kita. Pengajian dengan mengkaji, bismillah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menafsirkannya sesuai dengan penafsiran para ulama. Dan yang ketiga, ya kita bertadabbur ya, untuk kembali melihat bagaimana posisi diri kita. Baik, yang sudah dapat surah Al-Qasas, kita akan mulai dari ayat ke-76. Ya, surah Al-Qasas kita akan mulai dari ayat ke-76. Mudah-mudahan sudah dibuka semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Idza qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dalam satu ayat kita kan judulnya ini menguak bahaya. Dalam satu ayat ini minimal ada 4 fakta Qarun. Dan mudah-mudahan ya kita dapat menguak bahayanya juga dari 4 fakta ini. Ya, ada 4 fakta dari ayat ini. Kita lihat sekarang. Apa itu? Yang pertama, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Fakta pertama. Bahwa Qarun itu adalah kaumnya Musa. Kalau Qarun itu kaumnya Musa, berarti Bani Israel. Ya. Kalau kita buka cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, maka Nabi Musa Allah utus kepada Bani Israel. Bani Israel adalah anak keturunan Yakub alaihi salam yang seluruhnya bermigrasi dari Palestina menuju ke Mesir. Yang membawa migrasi itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf menjadi pemimpin Mesir, maka beliau membawa dan memboyong ayahnya dan seluruh saudaranya beserta seluruh keluarganya. Tinggal di Mesir dengan kondisi terpandang, dengan kondisi serba mudah, karena Yusuf merupakan seorang pimpinan di Mesir. Nah, karena yang hadir ke sana itu adalah anak keturunan Yakub, dan Yakub ini nama lainnya adalah Israel, maka disebut mereka Bani Israel. Ya, anak keturunan Israel alaihissalam. Ya, Nabi Yakub alaihissalam. Berjalan waktu, Nabi Yusuf meninggal, terus berganti generasi, dan ternyata juga berganti pimpinan. Yang memimpin Mesir bukan lagi adalah pimpinan yang didukung oleh Bani Israel, tapi pimpinan yang didukung oleh Bani Israel digulingkan, sehingga berkuasalah Firaun. Ketika Firaun berkuasa, Bani Israel tertekan, terzalimi, ya, tersisihkan. Bahkan itu sudah dalam kondisi budak. Budaknya Firaun. Ya, miskin. Teraniaya. Pokoknya serba sulit lah. Ya. Jadi dalam kondisi titik nadir bahasanya begitu. Sehingga Allah kirim Musa alaihissalam. Musa lahir, Musa besar.
Dan Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Bani Israel. Nah, cerita itu dimulai ketika Nabi Musa sudah diutus oleh Allah. Nah, karena Nabi Musa itu sebelum diutus oleh Allah dari Mesir itu karena ada permasalahan beliau membunuh seseorang dan dicari oleh Firaun, beliau menyelamatkan diri. Nah, di saat beliau menyelamatkan diri inilah beliau berjumpa dengan putrinya Nabi Syuaib, lalu menikah dan akhirnya balik lagi kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju ke Mesir itu beliau mendapat wahyu di Gunung Sinai. Ya. Nah, begitu balik lagi ke Mesir, ya, berarti ini keberadaan beliau yang kedua gitu ya, berada di Mesir. Dan ini setelah beliau diutus menjadi nabi. Ketika beliau diutus menjadi nabi, ya. Nah, ketika beliau diutus menjadi nabi di sana, Bani Israel dalam kondisi lemah, miskin, ya, teraniaya, terzolimi. Nggak punya kekuatan, nggak punya kekayaan. Di situ ada salah satu dari Bani Israel yang namanya Korun. Nah, Korun ini menjadi orang dekat Musa. Dalilnya mana menjadi orang dekat Musa? Menjadi orang dekat Nabi Musa ketika sudah menjadi nabi ya. Bukan ketika Nabi Musa belum jadi nabi. Jadi ini menjadi orang dekat Musa alaihi salam ketika Nabi Musa sudah menjadi nabi. Kalau sudah menjadi orang dekatnya nabi berarti soleh. Kalau udah dekat menjadi orang dekatnya nabi berarti taat. Itulah dia Korun. Jadi Korun itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ketika disampaikan Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Korun itu adalah dari kaumnya Musa. Ini ada isyarat bahwa Korun orang dekatnya Musa. Karena kalau hanya sekedar Bani Israel, mungkin kalimatnya inna Qaruna min Bani Israel. Mungkin begitu. Ya, Korun itu dari Bani Israel. Nah, kalau disebut Bani Israel umum, ya bisa siapa saja. Ya, dari Bani Israel yang kala itu ada. Tapi ini tidak. Min qaumi Musa. Dari kaumnya Musa. Inilah yang menjadi dalil bahwa Qarun itu adalah orang dekat Musa. Qarun itu bahasa kalau kita gitu ya. Nabi SAW punya sahabat sehingga sahabatnya disebut sebagai sahabat Nabi. Maka Qarun ini dulu sahabat Musa. Qarun ini sahabat Nabi Musa. Mensupport dakwah Nabi Musa. Ya, membantu dakwah Nabi Musa. Melindungi Nabi Musa dari segala macam keburukan Firaun. Allah mulakan cerita Qarun dengan kalimat ini dulu. Jadi Qarun itu bukan dari lahir buruk. Qarun itu bukan dari awal sudah menjadi orang yang membangkang, durhaka. Enggak. Dia adalah orang soleh. Dia adalah pendukungnya Nabi Musa. Dia orang dekat Nabi Musa. Dia sahabatnya Nabi Musa. Makanya disebut oleh Allah inna Qaruna min qaumi Musa. Karena sesungguhnya Qarun itu kana min qaumi Musa. Dia kana dulu, ada bahasanya, merupakan orang dekat Musa. Tapi kana diawali dengan begitu. Jadi kalau kita memahami bahasa Al-Quran itu jadi indah sekali. Ya. Baru awal begitu aja udah ada pelajaran yang akan disampaikan di situ. Jadi seolah Allah ingin memasukkannya dengan dengan hentakan gitu. Kamu mau cerita tentang Qarun? Qarun itu dulu temannya Musa. Dulu pendukungnya Musa. Dulu orang dekatnya Musa. Dulu saleh, dulu taat, dulu takwa. Tapi karena dulu. Sekarang diceritakan berikutnya. Ya. Nah, langsung ceritanya ketika sudah menyampaikan tentang asal-usul Qarun dulu. Bahwa Qarun itu adalah orang yang dekat dengan Nabi Musa. Nggak pakai panjang, ditambah fabagha alaihim. Ya, fabagha alaihim. Mulai bagha, melakukan tindakan yang berlebihan alaihim terhadap Bani Israel. Gimana itu ceritanya? Gimana baghanya itu? Ya, gimana tindakan berlebihannya itu? Jadi Qarun itu sahabatnya Nabi Musa, pendukung dakwah Nabi Musa. Lalu Qarun itu merintis usaha. Nah, ketika merintis usaha, tujuannya mulia. Agar Bani Israel itu mampu punya kekuatan ekonomi.
mampu punya kekuatan keuangan finansial mandiri, sehingga tidak dijajah Firaun, tidak dizalimi Firaun. Bahkan mencetuskan bagaimana Bani Israel itu punya usaha yang bisa saling menguatkan. Maka disampaikan pada Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, ini kata Qarun gitu, wahai Nabi Allah, kalau kita terus begini, maka kita tidak akan mampu bangkit. Kita harus punya kekuatan. Kekuatan salah satunya ekonomi. Maka kita harus bangun ekonomi Bani Israel ini. Harus kita bangun. Kekuatan harus kita mulai dari kita untuk menguatkan sesama kita. Terus gitu presentasi tentang. Karena Nabi Musa melihat Qarun punya semangat di bidang itu, maka dipersilahkan oleh Nabi Musa. Baik Qarun, bismillah. Lakukan niat baikmu itu. Maka dilakukan niat baiknya. Mulai Qarun membangun usahanya. Jatuh. Membangun lagi, bangkrut. Membangun lagi, hancur. Nggak bangun-bangun. Usahanya itu rugi terus. Sampai akhirnya datang kembali kepada Nabi Musa. Lalu mengatakan, ya Nabi Allah. Wahai Musa, Nabi Allah. Niatku sudah baik. Tapi ternyata berat jalan ini untuk dilalui. Tolong mohonkan kepada Rabbku agar memudahkan jalan ini. Maka didoakan oleh Nabi Musa. Ketika didoakan oleh Nabi Musa, mulai beranjak dikit demi dikit. Ya. Yang tadinya selalu bangkrut, mulai ada untung. Yang tadi selalu rugi, mulai ada kelebihan. Dan cara dagangnya juga luar biasa. Ketika ada Bani Israel yang datang, ditanya harga berapa Qarun? Ini modal sekian. Terus kamu jual berapa? Terserah. Kamu mudahnya berapa? Ambil aja. Ya, jual. Terus datang lagi berikutnya, Qarun saya mau ini, tapi saya lagi nggak punya duit. Ya udah nggak apa-apa, ambil dulu. Kamu punya duit baru bayar. Berangkat. Qarun, kalau kamu ada kelebihan harta, boleh tidak ini saya pinjam. Saya juga mau usaha. Oh iya, saya ada kelebihan harta, saya pinjam. Terus begitu awalnya. Dan ternyata cara baik itu mampu memberikan kemudahan rezeki buat Qarun. Ya, tadinya baik demi dikit ya. Karena baiknya dia itu, coba bayangkan cara dagangnya Masya Allah gitu ya. Tidak mengambil keuntungan berlebih, tidak berbohong, ya, menyampaikan apa yang ada, bahkan kalau ada orang belum bisa bayar, nggak apa-apa ambil dulu dan tidak dikenakan bunga, nanti kamu punya duit baru bayar. Pokoknya niatnya baik. Ya, ketika dia punya kelebihan harta, dia bantu yang lain, ayo kamu juga hidupkan ekonomi, kamu juga harus maju, Bani Israel harus bangkit. Nah, gitu. Bagus nih, berjalan bagus. Banyak harta datang pada dirinya. Banyak harta, banyak harta, banyak harta, banyak harta, maka fabagha alaihim, sampai pada ayat ini. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran itu harus paham ya. Karena kalau enggak bingung juga. Tadi dari Musa, kaum Musa tiba-tiba bagha alaihim, kok bisa baghanya dari mana? Ya, bagaimana dia kok bersifat akhirnya sifatnya berlebihan terhadap Bani Israel. Ya, bersifat berlebihan begitu. Begitu sudah kaya, baru dia mikir, waduh ternyata kekayaan ini juga enak ya. Tergelincir dengan kekayaan. Yang utang, akhirnya utangnya dibungain. Ya kamu boleh ambil dulu, ambil nggak apa-apa. Tapi bayar lebih ya, mulai ada riba di sana. Ya, begitu dia tahu barang banyak, dibutuhkan orang banyak, dia monopoli. Ya, begitu ada yang ingin mencoba berusaha, dia tekan supaya tidak mampu maju usahanya, sehingga semua tergantung dengan Qarun. Singkat cerita, yang tadinya itu dia baik, tapi justru kekayaannya membuat dia makin jauh, membuat membuat dirinya itu makin melenceng, makin rusak, ya, melakukan hal-hal muamalah yang dilarang Allah, berlebihan, zalim, bohong, nipu, riba, semuanya hadir. Ya, fabagha alaihim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati. Dan Allah sebelum menceritakan lagi, ya, selama dia begitu dan begitu, tapi ternyata makin bagha, makin berlebih, makin zalim, makin buruk perilakunya, Allah ceritakan dulu, wa atainahu, dan kami berikan kepada Qarun itu, kalimatnya kami berikan pada Qarun ya. Jadi bukan karena Qarun itu jago berusaha, jago ikhtiar, jago dagang, jago bisnis, jago ekonomi, terus jadi kaya gitu. Enggak.
Kalimat yang Allah sampaikan, ya, kalimat yang Allah sampaikan, wa atainahu, kami berikan padanya, minal kunus, dari harta, ma inna mafatihahu, ya, yang kalau mau dihitung hartanya itu kuncinya, kata Allah, kuncinya dari gudang. Jadi kalau teman-teman ada yang ngelihat gudang gitu ya, gudangnya Korun gitu ya. Sekarang kalau mau gampang tinggal searching aja itu di YouTube itu, ya, sebut Luxor gitu ya, klik Luxor Mesir, Luxor Mesir, itu tempat di mana Fir'aunnya Musa, dan tempat di mana Korun juga hadir dan hidup di sana. Itu ada bangunan-bangunan besar, gambaran, bayangkan saja itu adalah kunusnya, gudangnya Korun. Itu satu bangunan gede begitu. Ya gampangnya kita begini, gudang emasnya dia itu, atau gudang hartanya dia itu sebesar Wisma NRA. Ya, sebesar Wisma NRA. Dan satu Wisma NRA yang besar itu kuncinya satu, segini aja. Kuncinya satu dan segini. Ya, jadi bisa dibayangkan ya. Kuncinya satu dan segini. Jadi satu kunci gitu. Nah, Allah sampaikan bagaimana gambarannya, bahwa itu hartanya si Korun. Tuh langsung dikasih gambarannya tuh Luxor tuh. Wah, mantap sekali nih Mas Reza ya. Ya, bayangkan itu, gedung yang segitu besar, kuncinya kan nggak mungkin juga gede. Kan namanya kunci dari dulu sampai sekarang pasti kecil. Nah, Allah sampaikan bahwa inna mafatihahu, kuncinya itu, ya, kalau dibawa oleh orang ulil quwwah, ya, orang yang punya kekuatan, itulah tanu. Dia itu keberatan. Dan jumlahnya itu kalau mau digotong, osbatun. Osbah itu sepakat para ulama menunjukkan jumlah antara 3 sampai 10. Tapi kalau mau dibicarakan tentang kalimat osbah, itu biasanya menunjuk di Al-Quran di beberapa ayat itu dengan jumlah 10. Itu osbah. Contoh ketika cerita tentang saudara Nabi Yusuf, ya, disebutnya osbah, yang memusuhi Nabi Yusuf. Berarti ini di luar Benyamin. Ya, maka jumlahnya kalau 11 dikurang 1 Benyamin, 10. Itu disebut osbah. Wa nahnu osbatun, katanya saudaranya Nabi Yusuf itu kan, yang memusuhi mereka. Di luar Benyamin, karena Benyamin tidak memusuhi Nabi Yusuf. Berarti jumlahnya 10. Ya. Maka 10, taruhlah gambarnya 10. Ada 10 al-gojo, ulil quwwah Allah nyampaikannya. Bukan orang lemah. Ulil quwwah itu artinya punya kekuatan, punya tenaga. Al-gojo besar. Itu kalau bawa kuncinya, satu pundi atau satu kota isinya kunci. Ya nggak bisa berapa jumlah kuncinya, banyak. Nah kalau diangkat itu kunci, latanu, dia nggak bisa jalan tegak saking beratnya. Dan itu 10. Udah bayangin aja lah, nggak kehitung jumlahnya itu berapa hartanya si Korun. Yang gedung segede gitu tadi ada gambaran, itu kuncinya cuma 1. Lah kalau satu kotak, itu berapa gedung? Isi gedung itu bukan kosong gedungnya. Isi dengan harta, emas, perak, wah macam-macam. Ya, dulu nggak ada uang kertas. Uang real, emas, gitu, perhiasan. Itu satu gedung, satu kunci. Satu kotak, satu peti. Wallahu a'lam, mungkin ratusan gedung. Ya, dan itu digotong sampai keberatan. Nah, taruhlah kalau satu peti itu 100 kunci aja. Berarti 10 peti itu 1000 kunci, punya 1000 gedung. Isi harta semua. Itu hartanya Korun. Allah ceritakan, ya, bahwa hartanya itu ma inna mafatihahu latanu bil asbati ulil quwwah. Kuncinya itu kalau dibawa 10 orang, dia pasti latanu, enggak kuat tuh. Ya. Pasti dia doyong. Latanu itu doyong saking beratnya itu kunci. Padahal dia ulil quwwah. Terus setelah itu ketika udah kekayaannya luar biasa, kekayaannya banyak itu, maka idz qala lahu qaumuhu, kaumnya mulai ngomong, mulai menasehati, karena kan dulu kan sama sebenarnya Korun ini
sama-sama ngaji, sama-sama pengajian, sama-sama dekat Nabi Musa. Tapi begitu kaya kok tiba-tiba mulai sombong, kaya tiba-tiba mulai angkuh, congkak, kaya mulai tiba-tiba mulai sibuk dengan itu, jarang pengajian, jarang datang ke halakohnya Nabi Musa, terus macam-macam lah. Mulai ternyata justru di sana menzolimi, nipu, riba segala macam. Ya, maka kaumnya bilang, dan yang menyampaikan, masya Allah luar biasa ya. Ya, yang Allah sampaikan di sini, qala lahu qaumuhu, kaumnya datang, berarti Bani Israel ya, kaumnya datang ngomong ke dia, bukan Nabi Musa. Nah, nanti kalau yang datang ke Qarun ini Nabi Musa, seolah nanti dibilang Nabi Musa ini apa sih, iri gitu ya, dengki. Maka Allah kasih kalimat yang sangat halus. Yang datang ke dia bukan Nabi Musa, yang datang ke dia kaumnya datang berbondong-bondong. Ngomongnya apa? La tafrah, Qarun, jangan kamu terlalu berbahagia, jangan kamu terlalu berbangga, jangan kamu terlalu berbangga dengan ini. Innallaha la yuhibbul farihin, karena ingatlah, Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Hartamu itu bukan karena kamu, hartamu itu karena Allah kasih. Kami ini semua tahu gimana kamu dulu. Miskinmu kami tahu. Jadi kalau ada orang ngomong begitu itu jangan kita langsung sombong. Langsung ingatnya Allah. Ya Allah, iya dulu saya pernah bareng sama dia juga. Sama-sama nggak mampu. Sekarang dia masih tetap nggak mampu. Alhamdulillah saya dikit demi dikit bisa ada kemampuan. Ini bukan dariku ya Allah, tapi darimu. Karena tidak ada harta yang kita miliki itu karena kita pinter itu. Enggak. Iya, oke, kita ikhtiar. Betul. Ya. Tapi hakikat pemberi rezeki, makanya kita sebut selalu bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, 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 yang memberikan rezeki, karena memang rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Ya. Datang nih kaumnya ngingetin, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan sombong, karena Allah tidak suka orang yang sombong. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan kamu itu Qarun, kata kaumnya nih, yang datang kaumnya yang nyeramahin dia. Ya. Kamu itu Qarun, ibtaghi fima atakallahu darul akhirah. Atakallahu darul akhirah. Kamu tuh cari akhirat. Apa kamu lupa dulu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Cari akhiratmu. Hidup ini bukan cuma sekedar untuk dunia. Akhirat dulu, akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun boleh kamu nggak lupa dengan dunia. Walaupun boleh kamu tetap dunia untuk dijalani. Boleh kamu nyari dunia, tapi tujuan awalmu akhirat. Jadi kalau kita sebut bahwa ayat ini biasanya disebut orang supaya dia itu semangat dunia, kalau dalam konteks cerita ini jadi salah, karena sebenarnya ini adalah nasihat dari Bani Israel yang soleh, kaumnya Nabi Musa, nasihat kepada Qarun. Ya, nasihatnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Qarun, cari akhirat. Tujuan hidup itu akhirat, bukan yang lain. Wala tansa. Walaupun boleh kamu juga tidak lupa dengan walaupun boleh kamu juga tidak lupa dengan dunia. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh kamu nggak lupa dengan dunia, tapi bukan dunia tujuannya. Akhirat dulu. Wa ahsin, wahai Qarun, berbuat baiklah kamu itu. Kama ahsanallahu ilaik, seperti Allah itu sudah berbuat baik kepadamu. Jadi kamu itu jangan berbuat baiknya dulu waktu miskin aja. Berbuat baiknya dulu waktu kamu butuh aja, waktu kamu belum punya. Sekarang justru di saat inilah kamu berbuat baik. Jangan kamu zalimi, jangan kamu menipu, jangan kamu monopoli, jangan kamu riba. Ahsin, berbuat baiklah kamu dengan apa yang Allah beri. Kama ahsanallahu ilaik, seperti apa Allah yang sudah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan kamu bikin kerusakan. Kamu langgar hukum Allah dalam muamalah, kamu nipu, kamu zalim, kamu riba, kamu gharar, kamu ghish, gitu ya. Maka semua itu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Jangan kamu bikin kerusakan dengan muamalahmu itu, wahai Qarun.
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat perusak, ya, membuat kerusakan. Insyaallah itu nasihatnya dari kaumnya Nabi Musa kepada Qarun. Ya. Nah, Qarun jawab. Tadi kan datang kaumnya ngomong, gini Qarun, gini Qarun, gini Qarun, gini Qarun. Qarun jawab, dan itu diceritakan oleh Allah. Apa jawaban Qarun itu? Innama utituhu ala ilmin indi. Kalian Bani Israel, kamu harus tahu bahwa sesungguhnya harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ala ilmin, karena aku pinter, punya ilmu, indi. Bukan karena Allah kasih saya, salah kamu. Kamu nggak tahu dulu saya. Saya ini from zero to hero. Oh, rasanya gitu orang sekarang gitu ya. Ya ini innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya karena saya. Jangan salah kamu. Kamu nggak lihat usaha saya. Kalian belum bangun, saya udah buka toko saya. Kalian udah tidur, saya masih tetap buka toko saya. Saya coba ke sana lobby, saya coba cari ke sini, macam-macam lah. Ini ilmin indi ini karena saya ini ilmunya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a. Langsung Allah jawab. Ya, ketika dia ngomong begitu, ini karena saya, Allah jawab, awalam ya'lam. Apa dia itu nggak tahu sih? Apa dia itu nggak tahu? Annallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala qad ahlaka, sudah menghancurkan min qablihi, sebelum dia itu minal quruni, dari zaman-zaman yang pernah ada itu, man huwa asyaddu minhu quwwah. Mereka-mereka yang lebih kuat dari Qarun. Wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak hartanya di Qarun. Kita ketika mendeskripsikan hartanya Qarun aja udah kerasa banyak banget, ya. Ternyata Allah berikan kabar bocoran berita bahwa dulu sebelum Qarun itu banyak manusia yang jumlah hartanya jauh lebih banyak dari Qarun. Makanya hartanya harusnya jangan sebut harta Qarun ya. Harta manusia sebelum Qarun itu, karena ada yang lebih banyak kata Allah. Cuman Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan siapa nama orang itu gitu. Itu masalahnya kan di situ. Tapi Allah sampaikan bahwa jangan kamu kira bahwa kamu itu adalah orang pertama yang bisa begini. Kamu itu adalah orang pertama yang bisa dapat seperti itu. Enggak, salah Qarun. Ya. Sudah banyak, dan mereka-mereka karena kesombongan yang mereka miliki, ahlaka min qablih, mereka dihancurkan. Mereka dihancurkan. Ya. Ini peringatan dari Allah. Kalau kamu masih begitu, kamu termasuk orang berikutnya yang akan dihancurkan. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan orang-orang yang berdosa itu ya tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Artinya yang dihancurkan dulu, dosanya begini dihancurkan, dosanya begini dihancurkan. No, kamu nggak usah tanya-tanya. Mereka dihancurkan karena apa? Karena sombong. Mereka dihancurkan karena apa? Enggak, pokoknya semua yang berbuat dosa merasa bahwa apa yang dia miliki itu adalah milik dirinya, muasalnya adalah kekuatan yang dia miliki dari ilmu yang ada padanya, maka kesombongan itu yang akan ahlaka, menghancurkan. Ya, menghancurkan. Lanjut ceritanya, ternyata debat antara kaumnya Musa dengan Fir'aun, dengan Qarun jawab. Dilanjutkan, dijawab oleh kaumnya Musa. Qarun jawab lagi. Peringatan Allah datang pada dia. Tidak langsung Allah sampaikan, karena Qarun bukan siapa-siapa kan, bukan nabi, sehingga Allah tidak sampaikan wahyu itu kepada mereka, tapi melalui Nabi Musa disampaikan melalui kaumnya Nabi Musa. Hati-hati dengan azab Allah. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Karena makin banyak ya perdebatan, ya makin banyak sanggahan, Qarun merasa jengah. Nggak benar kalau begini nih. Orang-orang ini udah miskin, sok nasihati. Maka saya harus show off. Saya harus siapkan momen untuk menunjukkan pada mereka bagaimana sebenarnya Qarun. Ya. Ingin menunjukkan. Maka apa? Fakharaja ala qaumihi fi zinati.
Satu saat dia keluar, disiapkan seluruh orang yang ada di Mesir, bahkan di situ Fir'aun pun diundang untuk menyaksikan parade kekayaannya. Semua semua hadir. Kipti hadir, Bani Israel hadir, Fir'aun hadir, siapa hadir, semuanya diundang. Fakharaja, dan dia keluar. Fi zinatihi, dengan kemegahannya. Oh, tentu sebenarnya juga Bani Israel jadi merasa, waduh, ini Qarun bikin parade kekayaannya. Fir'aun diundang. Kipti diundang, suku lain diundang, bangsa lain diundang. Harusnya kita bangga dong. Ternyata Bani Israel punya orang seperti Qarun. Oh, gitu. Sebagian ada yang bilang begitu. Ya. Taktiknya Qarun jadi seolah berhasil gitu ya. Ingin yang selama ini seolah Bani Israel semuanya itu menyudutkan dia, dibikin aja lah satu strategi gitu. Dan ternyata berhasil. Begitu melihat, wow, perkenalan mungkin ya, Qarun dari Bani Israel. Lihat kekayaannya. Mungkin ketika disebut begitu Bani Israel, di antara mereka ada, wow, Bani Israel loh, itu bangsa kita loh. Keren juga ya Qarun. Hebat juga ya Qarun. Nah, begitulah. Mengundang takjub. Maka disampaikan di ayatnya itu. Ya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Di antara Bani Israel itu, ada yang mereka yang modelnya yang tadi saya sampaikan. Pengennya dunia. Sehingga melihat Qarun, wah hebat dong dia dari Bani Israel. Dia mampu sukses loh. Dia bawa nama harum Bani Israel. Maka Allah sampaikan, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Mereka-mereka yang menginginkan sekedar kehidupan dunia ini, yang terjebak dengan dunia, terpukau dengan dunia. Mereka mengatakan, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Andai saya mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh Qarun. Saya punya apa yang dimiliki oleh Qarun. Saya punya sesuatu yang ada pada Qarun. Tentu saya bisa bikin bangga suku saya, bisa bikin bangga bangsa saya, bisa bikin bangga keluarga saya. Innahu ladzu haddin azim. Sesungguhnya itu adalah keberuntungan yang besar. Mulai orang pada mengeluh-elukan Fir'aun dalam parade itu. Qarun. Sungguh kau mengharumkan nama kami, Qarun. Kami harap supaya bisa punya harta kekayaan seperti ini. Kalau yang datang di situ ada yang hamil sambil ngelus-ngelus perutnya, dia bilang, ya Allah, anakku mudah-mudahan seperti Qarun. Nah, kalau sekarang udah nggak ada gitu ya. Minta seperti anaknya jadi Qarun itu nggak ada. Walaupun akhirnya nanti na'udzubillah min dzalik, ada yang sifatnya kayak Qarun. Tapi kalau ditanya mau jadi Qarun, enggak. Tapi sifatnya Qarun. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini yang nggak kuat gitu. Di antara mereka ada yang bilang begitu. Ya, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, orang yang pengen hidup dunia itu, mereka bilangnya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya Allah, mudah-mudahan bukan enggak ada ya Allahnya nih. Ya laita, andai lana mithla ma utiya Qarun. Kami ini memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Innahu ladzu haddin alim. Sungguh dia orang yang sangat beruntung. Jadi seolah beruntung itu pada parade itu langsung orientasinya dunia. Kalau orang punya dunia beruntung, nggak punya dunia nggak untung. Tapi apakah Bani Israel hanya sekedar itu saja yang ada? Ternyata tidak. Ayat berikutnya, Mas Reza. Kita lihat di ayat berikutnya. Apa yang disampaikan? Wa qala alladziina utul ilm. Dan berkata, tadi itu berkata orang yang cinta dunianya, bukan cinta dunia, mabuk dunia tuh yang ngomong begitu, mabuk dunia. Tipe pertama orang yang mabuk dunia. Tipe yang kedua, wa qala alladziina utul ilm. Yang kedua adalah orang-orang yang utul ilm. Mereka yang mencari ilmu, yang punya ilmu. Ternyata ilmu itu jadi pagar nih ternyata. Kenapa? Karena itu yang memagari sehingga tidak mabuk dunia. Orang-orang yang punya ilmu agama berarti ya bukan ilmu dunia, ilmu agama yang membuat mereka itu paham tentang agama, maka bersyukur tuh. NRA selalu ada pengajian agar kita itu menjadi golongan yang ini gitu ketika melihat dunia. Wa qala alladziina utul ilm, dan berkata orang-orang yang punya ilmu itu, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Bani Israel, hati-hati jangan terjebak. Jangan sampai keracunan racun yang sedang disebar oleh Qarun. Sesungguhnya
Thawabud dunya. Ya, mengatakan wailakum, celaka kalian. Thawabullah, balasan dari Allah itu khairun, lebih baik. Liman amana, bagi mereka yang beriman, wa amila salih, dan beramal salih. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali mereka orang-orang yang sabar. Kamu miskin, ngelihat orang kaya jangan terlalu jangan terlalu ngumun gitu bahasanya. Jangan terlalu takjub yang berlebihan. Ya, kamu karena pengen kayanya itu jangan sampai jadi mabuk dunia begitu. Ya. Sesungguhnya sawabullahi khairun. Balasan Allah itu jauh lebih baik. Yang harus kamu harap bukan jadi korunnya. Yang kamu harap adalah ridha Allahnya. Kalau Allah jadikan kamu memiliki kekayaan seperti apa yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang lainnya yang kaya, itu bukan masalah. Tapi kamu tetap pada koridor takwa, koridor utul ilm, cari ilmu, koridor amanah wa amila salihah, beriman dan beramal saleh. Itu yang paling penting. Dan itu tidak didapati kecuali sabirun, mereka-mereka yang sabar. Sabar untuk tetap mencari ilmu, sabar tetap beriman, sabar untuk tetap beramal soleh, dan sabar untuk tetap menjadikan Allah sebagai tujuan. Nah, cerita rame itu di situ. Saat parade yang begitu meriah itu, nggak tahu paradenya entah sehari, entah 7 hari, entah sebulan, wallahu a'lam. Nah, hartanya yang ditunjukkan banyak sekali itu paradenya. Setelah parade itu mulai, kalau yang tadi itu seolah sebagian besar Bani Israel itu menyudutkan Qarun, ini mulai ada yang membela Qarun. Oh, jangan gitu juga lah, Qarun ini kan ternyata dia mampu membawa nama baik Bani Israel. Oh, mulai ada yang bela tuh Qarun. Bela Qarun. Begitu membela, dan ternyata yang membela itu jumlahnya makin hari makin banyak. Yang mendukung Qarun makin banyak. Yang bercita-cita menjadi Qarun makin banyak. Langsung ayat berikutnya 81. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan Qarun wa bidarihi, dan rumahnya al-ard, ke dalam bumi. Lagi rame orang makin dukung ya, istilahnya kalau polling gitu. Ya Fir'aun, ya Qarun makin naik dukungannya. 60% mendukung Qarun, 40% benci Qarun. Naik lagi hari berikutnya 65%, naik lagi 70%, naik semua orang pengen jadi Qarun. Langsung fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Langsung Allah benamkan. Fama kana lahu min fi'ati yang surunahu min dunillah. Dan kala itu enggak ada yang mampu untuk bisa nolong dia. Yang tadi katanya suaranya makin naik, makin dukung, makin banyak, makin enggak ada artinya sama sekali. Satu pun enggak ada yang bisa dukung Qarun tenggelam langsung ditelan bumi. Dan itu disaksikan oleh semua mata yang ada di sana. Yang menyaksikan paradenya itu juga menyaksikan bagaimana Qarun ditelan oleh bumi. Wa makana minal muntasirin. Dan ya, tidak, si Qarun ini enggak bisa bantu dirinya. Tidak termasuk golongan orang yang bisa membela diri. Artinya Allah hinakan dengan kalimat ini, wa makana minal muntasirin. Nggak bisa dia bela dirinya. Katanya hartanya kaya banyak, penjaganya banyak, pengawalnya banyak. Oh ini itunya banyak. Ditenggelamkan, nggak ada yang bisa nahan. Nggak ada yang bisa nahan bumi supaya tidak terbelah dan menelan semuanya. Nggak ada yang bisa. Semua hanya bisa memandang dan melihat. Dan semuanya hanya bisa meratapi nasib Qarun itu. Maka wa asbaha, ayat berikutnya itu 82, biar kita selesaikan sampai di sini ya. Wa asbaha alladina tamannau makanahu bil ams, dan ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi itu, keesokan harinya mereka-mereka yang tadi dukung Qarun, pengen jadi kayak Qarun, bahagia dengan adanya Qarun, keesokan harinya setelah kejadian penenggalaman itu, yaqulun, mereka berkata, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir.
Ya, apa yang mereka katakan itu? Aduhai ya Allah, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki, ya besutu rizq lima yasha, kepada mereka yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa yaktir, dan mungkin ada yang disempitkan. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita itu, tentu kita juga sudah tenggelam, ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Sungguh orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah itu tidak akan yuflih, tidak akan beruntung. Mulai itu orang ngomongnya langsung berubah 180 derajat. Dulu banyak mulai naik dukung korun. Setelah melihat penenggelam itu langsung berubah semuanya. Benar, ternyata Allah itu memberikan rezeki kepada yang dimaui dan kepada yang dilapangkan ataupun disempitkan kepada hambanya, tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu ternyata betul beriman. Karena kalau bukan karena iman, maka niscaya kita juga termasuk yang tenggelam kemarin itu ditelan bumi. Ditelan bumi. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ya, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang kufur dan kafir. Begitulah kurang lebih kisah yang bisa saya sampaikan dari Qarun. Singkat memang Allah ceritakan dalam 10 ayat, ya, tapi insya Allah mudah-mudahan menggambarkanlah, ya, secara garis besarnya kita tahu bahwa ternyata begitulah kehidupan Qarun. Dari awal menjadi pengikut Nabi Musa, mulai jatuh pada racun dunia, lalu gila dunia, mabuk dunia, dan akhirnya Allah jerumuskan dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita mengambil pelajaran bahwa bukan kita tidak boleh kaya, ya, dianjurkan untuk kaya, tapi yang paling penting adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari akhirat. Semua harus akhirat. Walaupun walau tansa nasibaka minad dunya. Boleh kamu nggak lupa dunia, ya. Boleh kamu ambil bagian dari dunia, boleh. Tapi inti utamanya adalah akhirat terlebih dahulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Reza. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Baik, selanjutnya kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Bila ada yang bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Qarun ini selain pengikutnya Nabi Musa, ada yang bilang juga paman atau sepupunya Pak Ustaz ya? Paman atau sepupunya Nabi Musa. Wallahu a'lam. Banyak qaul para mufassir ketika menyebutkan siapa hakikatnya Qarun, ya. Ada yang mengatakan bukan hanya sekedar sahabat, tapi ada kerabat dan lain sebagainya. Tapi kita mengambil bahwa kalimat qaumi Musa, ya, dari kaumnya Musa, itu kita ambil lebih dekatnya bukan hanya sekedar kaum, itu artinya kerabat atau orang dekat semata, tidak, tapi orang yang memang mendukung dakwah Nabi Musa. Ya. Nah, mungkin kalau ceritanya kerabat, ada juga yang tidak mendukung seperti Abu Lahab, pamannya Nabi, mungkin kan ya mengkanter dakwah Nabi, tapi tidak dengan Qarun, ya. Di awal Qarun begitu support dakwahnya Nabi Musa, tapi ternyata na'udzubillah min dzalik, terjebak pada dunia. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Haji Karmanto nih Ustaz. Ya, silakan. Ustaz mau tanya, apa bedanya kita bangga dengan keberhasilan kita dengan sombong? Bangga dengan keberhasilan. Bangga atau bahagia, ya? Ya, dengan kita sombong, ya. Sombong, ya beda. Ya beda. Apa itu sombong? Sombong itu bukan orang yang pakai baju bagus itu sombong. Bukan orang pakai mobil bagus sombong. Bukan orang punya rumah bagus sombong. Bukan. Makanya para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau ada orang pakai pakaian bagus, ya, pakai sendal bagus, pakai kendaraan bagus, apakah dia sombong? Enggak, kata Nabi. Enggak sombong. Siapa bilang orang punya harta itu sombong? Siapa bilang orang menunjukkan kalau dia punya harta itu
sombong. Dia menunjukkan kalau dia punya pakaian bagus, dia menunjukkan kalau punya mobil bagus, rumah bagus, apa itu sombong nggak? Sombong itu al-kibr, kata Rasul. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Apa itu batarul haq? Batarul haq itu nggak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima yang hak. Ya. Jadi begitu diomongin, dinasehatin, ya, dia nggak mau, nggak terima, padahal dia salah. Itu baru sombong. Walau dia itu pakainya sendal jepit, kaos oblong, menampakkan kemiskinan gitu ya. Lalu dia diomongin, dinasehatin, nggak terima, itu sombong. Nah, sedangkan satu orang yang pakai pakaian bagus, mahal, tapi begitu diomongin langsung sadar, tunduk, itu nggak sombong. Gitu. Ya, jadi kita lihat posisi kita, kalau lagi ada kebenaran disampaikan, kira-kira kita terima atau kita tolak. Kalau kita tolak, berarti kita sedang sombong. Kalau kita terima, insya Allah enggak. Nah, yang kedua, ghamtun nas, melecehkan orang, menghinakan orang. Dia pakai baju bagus. Kalau dia cuma pakai baju bagus, nggak ada urusan dengan yang lain, nggak ada masalah, itu nggak sombong. Yang jadi masalah dan jadi sombong ketika dia pakai baju bagus, ngeliat orang lain bajunya lebih jelek, dia langsung dalam hati bilang, lebih jelek. Nah, benih sombong masuk. Apalagi begitu ngeliat begini, seolah pandangannya menomorduakan orang itu. Ya, menyepelekan orang itu, menghinakan orang itu, yang seolah di bawah matanya, di dalam matanya orang yang lebih rendah, itu baru dia sombong. Kalau enggak. Dia bahagia dengan kekayaannya, dia bahagia dengan hartanya, dia bahagia dengan suksesnya. Boleh, maksud nggak boleh. Boleh. Menunjukkan itu pada manusia yang lain boleh tidak? Kalau dia sukses, boleh. Sangat boleh. Tapi yang nggak boleh kalau menghinakan orang dengan kesuksesannya. Itu baru nggak boleh. Dia usaha sukses. Dia tunjukkan, saya sukses. Terus ada yang nggak sukses-sukses. Nggak bisa dia tunjuk, kamu ini gimana. Nggak sukses gara-gara kamu ini nggak kayak saya. Makanya kamu, akhirnya baru sombongnya di situ. Kalau dia nggak ungkit-ungkit orang, nggak omong-omong orang, nggak apa-apa orang, nggak batin-batin orang sih, amat, nggak sombong. Gitu ya, itu bedanya. Jadi, mana bangga bahagia, mana sombong. Ada orang berpunya sombong, ada orang berpunya nggak sombong, banyak. Ada orang nggak punya sombong, wah itu juga tidak sedikit. Maka hati-hatinya bukan perkara pada punya atau tidak punya, tapi hati-hatinya pada sombong. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari akun sosial media Facebook, nama Riana Sulardi Putri. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya yang pertama, bagaimana cara agar kita dapat menjaga dan tidak lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan agar berkah dan membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat? Ya, tidak lalai. Maka jangan salah niat bahwa tujuan kita dalam menapaki dunia adalah untuk akhirat. Itu dulu supaya nggak lalai. Ya, kita dapat ini buat akhirat. Kita dapat ini buat akhirat. Kita punya ini buat akhirat. Akhirat terus orientasinya dulu. Ya. Jangan cuma orientasinya dunia. Kalau orientasinya dunia pasti lalai. Pasti lalai. Kalau orientasinya akhirat, enggak lalai. Contoh misalkan ini. Biaya haji khusus. Gitu ya. Ini yang membuat kita jadi tidak lalai. Tapi kalau kita punya uang, nggak pernah mikirin haji, lalai. Tapi ketika kita punya uang, kita alokasikan untuk ibadah, baru itu nggak lalai. Maka harus akhirat oriented. Orientasinya akhirat. Sehingga tidak lalai. Ya, ayo. Yang belum daftar haji, daftar. Yang sudah daftar haji, cari saudaranya yang kira-kira mampu belum daftar, tawarin. Supaya apa? Supaya tidak lalai dengan dunia. Kalau sudah haji, nah ini ada tur Muslim Turki. Ya, karena kita tur ini bukan sekedar untuk hahaha, tapi ketika kita datang ke satu tempat untuk mengambil ibroh, maka akan bernilai ibadah, gitu kan. Ini termasuk yang tidak lalai, gitu. Dan jangan lupa harus dengan NRA, ya, karena insya Allah NRA travel yang terpercaya dan amanah. Ada juga tur Muslim Turki Dubai.
Ada juga nanti insya Allah kalau bisa Aqsa buka juga. Jadi segenap tuh 3 masjid ya untuk didatangi. Secara tidak langsung kita jadi tidak lalai dengan itu. Ya, di situ nilainya gitu ya. Yang kedua, banyak bersyukur atas apa yang Allah berikan sehingga kita tidak merasa bahwa itu adalah kita yang bisa, kita yang dapat, kita yang punya. Enggak, semua dari Allah. Maka kalimatnya yang keluar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah lah dengan 2 kunci ini. 1 akhirat oriented, 2 banyak bersyukur, menyadari bahwa ini adalah nikmat dari Allah dan kita ini lemah, tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan upaya, maka insya Allah itu yang akan membuat kita tidak lalai dengan dunia yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Terus, apakah ikut serta dalam investasi saham termasuk rezeki yang halal ya Ustaz? Wallahu a'lam. Tergantung sahamnya. Sahamnya itu apa? Saham yang dihalalkan atau saham yang diharamkan. Kalau sahamnya itu saham yang dihalalkan, maka masuk dalam kategori halal. Tapi kalau sahamnya yang diharamkan, ya masuk dalam kategori haram. Karena saham ini kan tidak satu. Dan ketika bicara saham gitu, itu bukan sesuatu yang kecil terus kita ini haram, ini enggak juga. Tergantung ya bagaimana kondisi saham yang ada. Maka kalau mau ya silahkanlah berinvestasi dengan investasi saham yang halal. Investasi saham yang diperbolehkan, bukan investasi saham yang mengandung riba, bukan investasi saham yang mengandung gharar, bukan investasi saham yang mengandung rish, ya, bukan investasi saham yang ada untung-untungan, gitu. Tapi memang betul-betul investasi yang dihalalkan dalam syariat. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah ada hubungan Bani Israel dengan bangsa Israel, Ustaz? Apakah ada hubungan? Ya, ada hubungan nasab ya. Kalau ditanya orang Israel yang jajah Palestina sekarang, memang secara nasab kebanyakan mereka adalah keturunan dari Yahuda. Ya, Yahuda ini adalah salah satu dari 12 anak keturunan Nabi Yakub. Yang Allah takdirkan memang sampai saat ini yang paling banyak punya keturunan. Sehingga dia seolah membuat bangsa sendiri dengan bangsa Yahudi. Ini semua keturunan dari keturunan dari Yahuda, ya, anak Nabi Yakub. Ya, jadi kalau mau dilihat, adakah keterkaitan? Ya, ada keterkaitan secara nasab. Keterkaitan secara nasab. Wallahu a'lam. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Pak Ihsan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Seringkali kisah dalam Al-Quran berulang. Menurut pengamatan, kira-kira siapakah tokoh masa kini yang menyerupai Qarun? Sehingga kisah ini diangkat sekarang ya, menjadi tema kita malam ini, Pak Ustadz. Yang menyerupai Qarun siapa yang jelas bukan Mas Reza, bukan. Wallahu a'lam. Jangan tanya saya siapa yang menyerupai Qarun. Kita koreksi sendiri-sendiri, jangan koreksi orang lain. Ya, koreksi sendiri-sendiri. Kira-kira kita ini mirip Qarun nggak? Jangan nunjuk orang lain, ntar kita jadi lupa gitu kan. Jadi ini bukan ditunjukkan untuk menjustifikasi orang lain ya, enggak. Ini untuk koreksi kita. Saya juga begitu. Saya juga mulai tadi dalam ceramah tadi udah mulai ngelihat, ya Allah saya masuk enggak yang itu ya, ya Allah saya kira-kira termasuk enggak ya, ya Allah itu lebih pas, lebih baik. Ya, wallahu a'lam. Ya. Baik, satu pertanyaan terakhir, silakan Bapak Ibu jemaah sekalian. Sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini. Baik, cukup mungkin Mas Reza. Baik, alhamdulillah. Oh, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Pak Tuhu Trisno. Ya, silakan. Baik, silakan. Apakah pada saat Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi disaksikan juga oleh Firaun gitu Pak Ustadz? Oh iya, disaksikan. Menyaksikan semua. Semua ngelihat. Itu karena itu bukan kejadian kecil. Bukan kejadian tabrakan di jalan tol, bukan. Kejadian ditelan bumi. Yang ditelan bumi bukan cuma orang, tapi seluruh harta benda. Oh, rame. Ya. Viral itu di media sosial maupun media massa kala itu. Gitu ya. Viral. Sampai kemana-mana. Makanya efeknya langsung dikasih tahu oleh Allah kan dengan kalimat
wa asbaha. Nggak pakai tunggu lama, hanya esok harinya saja semua orang tuh langsung berubah. Kenapa? Karena itu ramai dibicarakan orang, termasuk Firaun ngelihat. Begitu wallahu alam. Ya. Ini masih terakhir masih ada lagi dari akun sosial media Instagram dengan ID Nurul Hana. Ya. Saya sudah berniat mengumrohkan orang tua 2 tahun lalu, tapi kebetulan ada COVID dan tertunda sekarang. Yang bisa umroh hanya usia 17 sampai 60, sedangkan orang tua sudah 60 tahun ke atas. Itu uangnya harus diapakan ya Ustadz? Biar pahalanya tetap dapat katanya. Iya, uangnya harus disimpan dulu, kan nggak bisa diapa-apain ya. Niatkan bahwa ini memang sudah diniatkan untuk orang tua. Maka insya Allah itu sudah dapat pahalanya selama uang itu dijaga. Jangan sudah diniatkan Ustadz, tapi ternyata malah COVID ya udahlah saya ganti beli motor aja lah. Tapi kan saya udah niat, saya udah dapat pahala ya Ustadz. Nggak begitu. Ya udah niatkan ya, di lock dulu itu dana sampai nanti NRA buka, ya ketika sudah buka dan diperbolehkan untuk yang 60 tahun ke atas, insya Allah mudah-mudahan gak lama lagi juga boleh ya. Perubahannya begitu cepat kan sekarang, mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat semua sudah normal, baru nanti langsung direalisasikan, jangan pakai tunggu lama, langsung direalisasikan, langsung datang ke kantor NRA, langsung daftar. Ya, begitu wallahu a'lam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara kita pada pengajian malam hari ini. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Arifin juga tanya jawab kita pada hari ini bisa menambah pencerahan kita untuk hidup kita. Amin. Sebelum kita tutup pengajian, kita doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustaz Arifin. Kepada Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan berkah, dan apa yang kita kerjakan dari thalabul ilmi ini bisa mendatangkan kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang pantas untuk kita banggakan di sisinya. Kita sama-sama berdoa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa sayyi'il asqam wa min sayyi'i marad COVID-19 hada ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Arifin, Bapak Ibu jamaah sekalian, juga insya Allah kita bisa bertemu kembali untuk pengajian besok. Juga kita masih di waktu yang sama di pukul 19.05 akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA dengan tema 3 pesan penting Rasulullah SAW. Ditunggu kembali kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian, masih di link aplikasi Zoom yang sama. Baik, terakhir kita tutup pengajian ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Saya pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.